Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan tutorial cara penyajian data kualitatif pada SPSS. Kebetulan dalam tutorial kali ini saya menggunakan SPSS versi 29. Pertama-tama silahkan buka aplikasi PSS-nya, lalu buat data yang akan kita gunakan. Kebetulan saya sudah ada data mentah, jadi data ini yang akan kita jadikan sebagai bahan pembelajaran hari ini. Yang pertama, saya akan menunjukkan cara membuat tabel dua arah. Yang pertama, klik Analyze, kemudian Descriptive Statistic, kemudian tekan Cross Tab. Lalu, pada kolom row kita masukkan pekerjaan wali. Untuk columns kita akan masukkan pendidikan wali, display cluster bar, lalu OK. Nah, ini yang dinamakan tabel dua arah ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat diagram batang simpel pada jenis kelamin. Caranya yaitu kita tekan grab, kemudian bar, lalu simple, summaries of group. Nah, kita pilih end of case ya teman-teman. Lalu untuk kategori axisnya kita masukkan jenis kelamin X4. Tekan OK. Nah, outlooknya akan muncul seperti ini. Karena ini belum muncul presensinya, maka kita klik dua kali, lalu kita klik Elements, lalu Data Value Labels, kemudian kita masukkan jenis kelamin dan presensinya ke display, ke atas display, lalu kita apply. Nah, jenis kelamin dan presensinya akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba membuat diagram batang pada rata-rata usia mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. Caranya kita klik grab, kemudian bar, lalu simple, kemudian summaries of group. Nah, kita pilih other statistic, kemudian kategori axisnya kita masukkan jenis kelamin X4, lalu variabelnya kita pilih X1 atau mean. Lalu kita klik change statistik, kita pilih mean of values, lalu kita continue, setelah itu OK. Nah, outlooknya akan muncul seperti ini. Karena ini belum muncul presensinya, maka kita klik dua kali outlooknya, lalu kita klik elements, data value labels, kemudian kita naikkan jenis kelamin dan presensinya ke atas display. Kita apply. Nah, ini akan muncul jenis kelamin dan juga presensinya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat diagram batang cluster. Caranya yaitu kita tekan grab, lalu bar, kemudian cluster, summaries of group, lalu kita tekan end of cases ya teman-teman. Lalu untuk kategori axisnya kita masukkan pekerjaan wali. Untuk define cluster by-nya kita masukkan pendidikan wali. Lalu kita tekan OK. Nah, akan muncul seperti ini. Ini yang dinamakan diagram batang cluster. Selanjutnya kita akan membuat diagram batang stack. Caranya sama seperti tadi. Kita tekan grab, lalu kemudian bar, lalu stack, summaries of group, lalu kita pilih end of cases ya teman-teman. Lalu untuk kategori axisnya kita masukkan pekerjaan wali, define cluster by-nya kita masukkan pendidikan wali, lalu kita OK. Nah, seperti ini. Ini yang dinamakan diagram batang stack ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat diagram lingkaran simpel. Caranya yaitu kita klik grab, kemudian P,
summaries of group. Lalu pada bagian slice represent kita pilih end of cases ya teman-teman. Lalu define slice by-nya kita masukkan jenis kelamin X4, kita tekan OK. Nah, outlook-nya seperti ini. Karena ini belum muncul presensinya, maka kita klik 2 kali. Lalu kita klik elemen, show data labels. Kemudian jenis kelamin dan presentnya kita naikkan ke display. Lalu kita apply. Nah, akan muncul present dan juga jenis kelaminnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba membuat diagram lingkaran lama belajar mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. Caranya yaitu kita klik grab, kemudian P, kemudian summaries of group. Lalu pada bagian slice represent kita pilih sum of variable. Kemudian variabelnya kita pilih sum lama belajar. Lalu define slice by-nya kita pilih jenis kelamin X4. Kita tekan OK. Nah, akan muncul seperti ini. Karena ini belum muncul presensinya, maka kita klik 2 kali. Kita klik elemen, data value label, kemudian kita naikkan jenis kelaminnya ke display dan juga presensinya ke display. Lalu kita apply. Nah, akan muncul jenis kelamin dan juga presensinya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat diagram garis multiple pada nilai inflasi dan juga IHK. Caranya yaitu kita klik grab, kemudian kita klik line, kita pilih multiple, lalu kita klik values of individual cases. Lalu pada bagian line represent kita masukkan inflasi dan juga IHK. Nah, kita masukkan inflasi, kemudian kita masukkan IHK. Lalu kita klik variabel. Nah, kita masukkan periode ke dalam variabel. Lalu kita OK. Nah, seperti ini. Ini yang dimaksud dengan diagram garis multiple. Selanjutnya kita akan mencoba membuat block spot. Caranya yaitu kita masuk pada bagian grab, lalu kita tekan block spot. Kemudian kita pilih simple, lalu kita klik summaries of group. Setelah itu pada bagian variabel kita masukkan rata-rata uang saku per hari. Pada bagian kategori axis kita masukkan jenis kelamin X4. Lalu pada bagian label cases by kita masukkan nama. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, outlook-nya akan muncul seperti ini. Ini yang dinamakan block spot. Selanjutnya kita akan membuat scatter plot. Caranya yaitu masuk pada bagian grab, lalu kemudian kita klik scatter atau dot, lalu kemudian kita pilih simple scatter, lalu kemudian bagian y axis-nya ini kita masukkan IPK. Lalu pada bagian x axis-nya kita masukkan lama belajar. Kita tekan OK. Nah, seperti ini. Ini outlook muncul pada bagian scatter plot. Ini yang dinamakan scatter plot. Selanjutnya kita akan membuat histogram. Caranya yaitu kita masuk pada bagian grab, lalu kemudian kita klik histogram. Lalu pada bagian variabel kita masukkan rata-rata uang saku per hari. Lalu kita klik display normal curve. Lalu kita OK. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba histogram pada variabel usia. Caranya yaitu sama, kita masuk pada grab, kemudian histogram, kemudian pada variabelnya kita ganti pada usia. Usia kita masukkan kepada variabel. Lalu kita tekan OK. Nah, seperti ini. Ini histogram pada variabel usia. Selanjutnya kita akan membuat piramida penduduk, yaitu caranya kita klik grab, lalu kita masuk pada bagian population pyramid, lalu pada bagian counts kita pilih get counts from variable.
Lalu pada kolom variabel kita masukkan jumlah penduduk. Lalu pada kolom show distribution over kita masukkan kelompok usia. Lalu pada bagian split by kita masukkan jenis kelamin JK, bukan jenis kelamin X4, diingat-ingat ya. Lalu kita tekan OK. Nah, outlook-nya akan muncul seperti ini. Jika kita memilih jenis kelamin X4, maka outlook-nya akan muncul seperti ini. Berbeda bukan? Selanjutnya kita akan membuat diagram Pareto. Caranya yaitu masuk ke Analyze, lalu Quality Control, lalu kemudian Pareto Charts, lalu kemudian klik Simple, lalu kemudian klik Codes of Sums for Group of Cases, lalu kemudian pada bagian bar represent kita pilih Sum of Variable, kita masukkan variabelnya jumlah, lalu kategori aksisnya kita masukkan kepuasan, kita klik OK, lalu outlook-nya akan muncul seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.